Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sekarang bahas kisah Maryam, Ibunda Isa. Sekarang kisah kelahiran. Nggak bisa yang di ini, nggak bisa di Instagram, nggak bisa. Ya, kisah Maryam melahirkan Nabi Isa. Ya, kisah Maryam melahirkan Nabi Isa. Ngabuburit. Ngabuburit itu mau buka puasa, jalan-jalan. Iya. Kisah Maryam melahirkan Nabi Isa. Kisah Maryam melahirkan Nabi Isa. Ya. Sudah? Kemarin kisah Maryam itu, coba Bapak kemarin tuh sudah bahas ya di rumaiso.com ya. Tinggal di kudokoya.com yang belum. Karomah Maryam itu sudah, mengenal keluarga Imron sudah ini. Kisah Maryam hingga Nabi Isa lahir sudah saya bahas. Baca ini Revi. Baik. Buka aja di ini. Sebentar, ini tak kasih link di itu ya. Telegram. Oh, pakai punyanya ini Revi. Kisah Maryam hingga Nabi Isa lahir. Cari aja kisah Maryam hingga Nabi Isa lahir. Sudah itu. Enter. Iya. Sudah? Baca. Berarti kan ditulis. Gak ditulis, sudah di ini. Baca. Teladan dari Maryam. Teladan dari Maryam. Maryam adalah seorang wanita solehah yang menjaga diri dan kehormatan. Ya. Terus. Dialah pemuka kaum wanita di surga. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa, Pak? Sayyidatu nisai ahlil jannati arba'un. Maryamu bintu Imrana wa Fatimatu binti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatu binti Khuwailid wa Asiyatu. Baca. Pemuka wanita ahli surga ada 4. Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid dan Aisyah. Asia. Asia siapa? Asia isim Fir'aun. Ya, terus hadis di bawahnya lagi. Hadis riwayat Hakim. Terus dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Afdhalun nisa'i ahlil jannah Khadijah binti Khuwailid wa Fatimah binti Muhammad wa Asiyatu
bintu Muzahim imra'atu Fir'auna wa Maryamu ibnatu Imrana. Baca. Wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Baik, terus dari Ali radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, khairu nisa'iha Maryamu ibnatu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah. wanita terbaik yang pernah ada ialah Maryam putri Imran dan Khadijah. Baik, terus makna Maka yang paling nampak antara Maryam dan Khadijah adalah wanita terbaik di masanya masing-masing. Demikianlah disebutkan oleh Imam Nawawi dan dalam syarah. dalam syarah Sahih Muslim. Nah, lihat berarti Khadijah terbaik di masanya, Maryam terbaik juga di masanya. Terus dari Abu Musa, Dari Abu Musa radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, lelaki lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan as-sarid. Sarid dibandingkan makanan. Nah, sarid itu makanan di masa Nabi SAW. Kemarin kita sudah lihat keluarga Imran kan? Bapaknya Maryam Imran, saudara perempuan Maryam Asya. Asya menikah dengan Nabi Zakaria, punya putra namanya Yahya, ya kan? Terus anak-anak Imran sudah lompat terus Rumaisa. Terus sifat Maryam dalam surat At-Tahrim. Lompat lagi. Kisah Maryam menjaga diri dari laki-laki. Nah, itu. Baca. Berikut keterangan Ibnu Katsir dan tafsir Al-Quran Al-Azhim juz ke-5. Ketika Allah telah menceritakan kisah Zakaria alaihissalam bahwa di saat Ini ya kondisi harusnya. kondisi masa tuanya dan kemandulan istrinya, dia diberi oleh Allah seorang anak yang pandai, suci dan berkah. Lalu Allah menyambung firman-Nya dengan kisah Maryam yang diberikan seorang putra, yaitu Isa tanpa ayah. Karena di antara kedua kisah tersebut memiliki kesesuaian dan kesamaan, untuk itu cerita keduanya diseiringkan dalam surat Ali Imran, surah Maryam, dan surah Al-Anbiya. Kisah siapa dengan siapa? Dan Zakaria kalau Maryam. Nah, Zakaria kenapa digandengkan dengan Maryam? Bukan, karena Zakaria belum punya keturunan, Maryam juga kan belum. Iya toh? Akhirnya Zakaria dapat keturunan, Maryam juga dapat namun tanpa ayah. Terus Karena kedekatan antara keduanya dalam pengertian agar menunjukkan pada hamba-hambanya tentang kekuasaan dan keagungan kerajaannya, serta Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat disebutkan, waskur fil kitabi Maryam idzin tabazat min aliya makanan syarqiyya. dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Quran surat Al-Imran 16. Yang dimaksud di sini Yang dimaksud di sini adalah Maryam binti Imran dari keturunan Daud alaihissalam. Beliau berada di antara keluarga suci dan baik pada kaum Bani Israel. Nah, terus sesungguhnya Sesungguhnya Allah menyebutkan kisah kelahiran Maryam dari ibunya. Surah Ali Imran. Nah, ini sudah kita bahas. Yang Maryam lahir sudah kita bahas ya. Terus lompat lagi sedikit di bawahnya. Maryam tumbuh di kalangan Bani Israel. Tumbuh di kalangan Bani Israel dengan terhormat. Maryam adalah salah seorang wanita ahli ibadah yang tekun ibadah lagi terkenal, dan beliau adalah seorang gadis muda yang tidak bersuami. Dia adalah seorang gadis muda yang tidak bersuami. Terus Beliau berada di dalam pemeliharaan suami saudaranya, yaitu Zakaria, salah seorang nabi dari Bani Israel serta pembesar yang dijadikan tempat bertanya dalam masalah agama. Zakaria melihat bahwa Maryam memiliki karomah yang melimpah. wa kallafa Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada innaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Yang kemarin buahnya yang dapat musim panas ya, ternyata itu buah musim dingin. Sudah lompat lagi terus di bawahnya diceritakan bahwa Zakaria Ceritakan bahwa Zakaria mendapati di sisi Maryam buah-buahan musim dingin di saat musim panas, dan menemukan buah-buahan musim panas di musim dingin. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam surah Ali Imran, Allah yang memiliki hikmah dan
dalil yang nyata menciptakan hamba dan rasulnya Isa, salah seorang rasul agung ulul azmi yang 5. Dalam ayat ini Allah menerangkan Idzin tabadat min ahliya makanan syarqiyya. itu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Yaitu Yaitu Maryam mengasingkan dan menjauhkan diri dari mereka serta pergi ke arah timur masjid Baitul Maqdis. Mereka orang-orang Nasrani menjadikan tempat lahirnya Isa sebagai kiblat. Nah, terus Baitul Maqdis itu jadi tempat orang-orang Nasrani agungkan. Ya, terus fattakhadhat min dunihim hijaba farsalna ilaiha ruhana fatamassala la basharan sawiya. Maka ia mengadakan takbir yang melindunginya dari Tabir, bukan takbir, tabir. yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Quran surat Maryam ayat 17. Yaitu Maryam menutup diri dari mereka. Lalu Allah mengutus Jibril kepada Maryam datang dalam bentuk manusia sempurna. Terus lalu Lalu apa yang dilakukan oleh Maryam? Lihat lanjutan ayat. qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Roh yang Maha Pemurah. Jika kamu seorang yang bertakwa. Quran surat Maryam ayat 18. Maryam mengira kalau nantinya mereka tersebut mengganggu dirinya. lihat, ada laki-laki Maryam nggak mau dekat-dekat. Maryam katakan, dia baca ta'awudz. Ini a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku minta perlindungan kepada Ar-Rahman darimu jika kamu itu memang orang yang bertakwa. Dengan laki-laki takut sih Maryam, coba lihat. Kalau zaman sekarang itu kalau ada laki-laki malah selfie-selfinan. Ya. Selfie-selfie. Kalau ini takut sekali. Coba lihat itu. Terus ketika membaca kisah Maryam ini, Baca kisah Maryam ini, Abu Hurairah berkata, qad alimat anna taqiyya dzu nuhyatin hainin. Baca. Maryam itu tahu bahwa orang bertakwa itu mengerti ada batasan. Nah, orang bertakwa itu mengerti ada batasan. Batasannya apa, Pak? Batasan gak boleh buat maksiat, gak boleh nakal. Jibril pun menjawab bahwa ia bukanlah lelaki seperti yang Maryam juga. Jibril mengatakan bahwa ia adalah utusan Allah sebagaimana dalam ayat Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Ya, Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Quran surat Maryam ayat 19. Terus jawaban Maryam. Maryam berkata, Qalat anna yakunu li gulamu wa lam yamsasni basharu wa lam aku bagiya. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Quran surat Maryam ayat 20. Al-Baghyu. Al-Baghyu dalam ayat maksudnya adalah pezina. Oleh karena itu, dalam hadis disebutkan larangan untuk mahar al-baghyu, upah pelacur. Nah, lihat. Maryam itu dengan laki-laki saja itu nggak pernah sentuhan. Nah, apa, Pak? Iya, karena ada aturan. Wedi karo lanang. Iya. Jadi dengan lanang itu kecuali saudaranya boleh, tapi kalau orang lain nggak mau sih Maryam itu, coba lihat. Walam yamsasni basyaru walam aku bagia. Dengan laki-laki Maryam nggak pernah disentuh. Kok bisa punya anak? Padahal dengan laki-laki saya nggak pernah sentuhan loh. Iya tak? Terus kayak pernah sentuhan karo lanang ora? Ora? Karo Mas Ipi? Mas Ipi lanang? Kenapa boleh dengan Mas Ipi? Mas Ipi ki masmu. Ento tak karo si Mas. Ora ento. Ya berarti ora ento cuma Mas Ipi. Ento, ya ento ya wis. Terus. Lalu ayat selanjutnya menyebutkan Qala kadzalika qala rabbuki wa alayya ayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Jibril berkata, dan berkata, demikianlah Rabbku berfirman, hal itu adalah mulia bagiku dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami.
Padahal itu ada suatu perkara yang sudah diputuskan. Nah, terus Surat Maryam ayat 21. Nah, terus Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Mengatakan Allah Ta'ala menciptakan nenek moyang mereka, yaitu Adam tanpa ayah dan ibu. Allah menciptakan Hawa dari laki-laki tanpa wanita. nah lihat ya, Adam tanpa ayah dan ibu. Hawa perempuan toh, ada dari laki-laki tanpa wanita. Kan dari kemarin kita bahas tulang rusuk Adam. Terus Lalu Allah menciptakan seluruh keturunannya dari laki-laki dan wanita, kecuali Isa alaihissalam yang diciptakan dari wanita tanpa laki-laki. dengan demikian lengkaplah 4 cara adanya keturunan. Ada yang pertama, ada yang nggak punya bapak ibu, langsung ada, berarti Adam. Ada yang nggak punya bapak, Ada yang nggak punya laki-laki, yang punya laki-laki tanpa wanita. laki-laki tanpa wanita, Hawa. Hawa. Terus ada yang lahirnya itu tanpa bapak, Isa. Isa. Nah, sudah lengkap tuh. Lalu Allah menciptakan seluruh Keturunannya ada yang laki-laki dan wanita semuanya. Terus keadaan Maryam ketika melahirkan Isa. menurut pendapat yang masyhur dari jumhur mayoritas ulama, Maryam itu hamil 9 bulan seperti umumnya wanita. Nah, lahirnya 9 bulan seperti umumnya wanita. Coba lihat, dia tidak punya suami, orang-orang tuh pada nilai dia, ini kok hamil, pasti kamu itu ada yang hamili. Ternyata tidak, itu dapat ya Maryam itu nanti ada kisah di sini gimana Maryam itu sampai hamil. Coba tentang kehamilan Maryam di bawahnya. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri di Fahamalatu fantabazat bihi makanan qasiyya. Ayat 22 Maryam baca. Maka Maryam mengandungnya, lalu Mengandung siapa? Isa. Lalu menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. terus Jibril Jibril meniupkan ruh di lengan bajunya. di lengan bajunya Maryam. Terus Kemudian ruh itu turun hingga mengalir ke farji, sehingga ia mengandung anak dengan izin Allah Ta'ala. Ketika ia hamil, ia merasa kesulitan, tidak tahu apa yang harus dikatakan pada orang-orang. nah, hamil kan dia ini saya mau katakan apa ya? Terus karena orang-orang pasti Karena orang-orang pasti tidak akan percaya ceritanya, padahal ia bercerita dengan jujur. Maryam lalu ingin menceritakan perihal dirinya pada saudara perempuannya. siapa istri? Siapa? Asya. Asya. Terus Ketika bertemu saudaranya, ia pun hamil. Kemudian saudaranya melihat bahwa bayi dalam perutnya menghormati dan tunduk pada bayi yang ada dalam perut Maryam. Di mana syariat sebelum Islam untuk menghormati disyariatkan untuk sujud ketika mengucapkan salam. Namun dalam syariat kita hal seperti itu sudah dilarang. Hal yang boleh dilakukan pada Allah Ta'ala. nah itu ya, saudaranya Maryam tadi melihat bahwa bayi dalam perutnya menghormati dan tunduk pada bayi yang ada dalam perut Maryam. Jadi Asya hamil, Maryam juga hamil. Bayi dalam perut Asya itu Yahya itu sujud pada Isa, tanda bentuk penghormatan di masa silam. Ya, terus yang dialami Maryam Apa itu adiknya? Apa tadi? orang entok tapi dulu di masa dulu. Yang dialami Maryam selanjutnya fa'aja'ahal makhadhu ila jiz'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Terus? Ayat 23. Ya. Tempat lahirnya Isa ini adalah di Bethlehem. Bait Laham. Bethlehem. Bahasanya lainnya Bethlehem. Bethlehem itu dari Bait Laham. Bait itu rumah, Laham itu daging. Terus banyak yang mengakui. Saya mengakui demikian termasuk pula orang-orang Nasrani. Nah, terus catatan. Pertama, Profesor Dr. Krishna bin Basir bin Yasir mengatakan bahwa pernyataan tempatnya di Bait Laham. Bethlehem ada berita dari ahli kitab. Nah, berita dari ahli kitab. Terus di bawahnya itu ada bolehkah berdua meminta mati? Asalnya tidak boleh. Terus Maryam puasa bicara. Baca, Maryam puasa bicara. Maria puasa bicara. Jibril kemudian memanggil Maryam dari tempat yang rendah sebagaimana disebutkan dalam ayat. Fanada min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Baca. Maka
Ana sungai di bawahmu. Terus. Kemudian Maryam disuruh untuk meraih pangkal kurma di arahnya. Mujahid berkata bahwa pohon tersebut adalah kurma ajwah. Nah, makanya disarankan untuk wanita hamil itu mengkonsumsi kurma ajwa. Terus. Dalam ayat disebutkan. Terus. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Dan goyanglah. Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang pun manusia pada hari ini. Nah, di sisi itu disebutkan ini nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar puasa. Puasa orang dulu itu tidak bicara. Kalau sekarang itu tidak makan, tidak minum. Kalau orang dulu itu tidak bicara. Aku terima orang maafkan. Nah, terus saum. Saum puasa yang dimaksud Maryam menurut Anas bin Malik adalah diam. Karena dahulu dalam syariat mereka namanya saum puasa. Adalah tidak makan dan tidak bicara. Nah, tidak makan dan tidak bicara. Ternyata masih ada lanjutnya ini komentar kaumnya. Nanti kita bahas besok untuk komentar kaumnya plus kisah Nabi Isa alaihissalam. Baik, ini sisa 4 menit ternyata. Kita lanjut tulisan Arab apa tunggu berbuka? Atau pas 4 menit baru kita ini? Baik, yang di rumah juga mohon maaf kita tidak bisa lanjut. Kita cukupkan tulisan Arabnya besok insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.